Rock of Salvation. Tuhan adalah gunung batu atau batu karang keselamatan kita. Kenapa kok Tuhan itu dikatakan sebagai batu karang? Karena batu karang itu kokoh, tidak goyah. Kalau sudah lihat batu karang di tepi pantai atau di lautan itu teguh. Tuhan kita itu diibaratkan sebagai batu karang karena dia adalah satu pribadi yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang tidak pernah goyah. Firman-Nya itu teguh, kita dapat bersandar kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan dia adalah batu karang keselamatan kita. Mari kita baca dulu ayat yang berikut ini. Mazmur 89 ayat 27. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Gunung batu keselamatan. Rock of Salvation. Kita tahu di dalam perjanjian lama, Daud seringkali bicara tentang gunung batu. Karena dia punya pengalaman yang khusus dengan gunung batu. Waktu dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Sebab itu dia sering mengatakan bahwa Allah itu gunung batu. Tuhan itu gunung batu, batu karang keselamatan. Nah, setelah kita masuk ke dalam perjanjian baru, maka kita menjadi jelas siapa yang dimaksud dengan gunung batu itu. Coba kita baca ayat ini dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Gunung batu, batu karang itu tidak lain adalah Kristus, kata Paulus. Secara spesifik menunjuk kepada pribadi yang kedua dari Tritunggal Allah. Memang Allah adalah gunung batu kita secara utuh. Tapi Paulus berkata bahwa gunung batu itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Dialah gunung batu itu. Dialah batu karang yang teguh itu. Dan tidak kebetulan kalau saudara mempelajari, ternyata kata batu itu dalam bahasa Ibrani disebut Eben. Ya, makanya ada Ebenezer, itu artinya batu pertolongan. Eben itu terdiri dari 2 huruf, karena bahasa Ibrani tidak mengenal huruf hidup, huruf vokal, yaitu B dan N. Sehingga mempunyai kaitan erat dengan huruf bin, yang tidak lain mempunyai pengertian anak laki-laki. Kalau sudah membaca Alkitab seringkali katakan ini bin ini. Bin itu artinya the son of, putra, anak laki-laki. Jadi saudara kita melihat di sini bahwa batu itu tidak lain adalah Yesus Kristus, putra Allah itu. Anak Allah itu. Yang menjadi tempat perteduhan kita, tempat keselamatan kita, tempat pengungsian kita yang teguh. Haleluya. Tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai yang mengancam, dia adalah batu karang yang teguh, yang memberikan perlindungan kepada kita. Saya mau mengajak saudara untuk melihat di dalam perjanjian lama gambaran-gambaran tentang batu. Yang pertama, di dalam kitab Kejadian kita melihat ada batu yang diurapi. Ceritanya itu pada waktu Yakub, dia melarikan diri karena dia mau dibunuh oleh Esau. Dia kembali ke tempat asal dari orang tuanya di Padan Aram. Di tengah perjalanan dia tertidur. Dan malam itu dia bermimpi. Dia melihat satu tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat malaikat Allah naik turun di tangga itu. Dan ketika dia bangun, dia berkata tempat ini dahsyat. Inilah tempat pintu untuk masuk kepada tahta Allah. Inilah tempat yang luar biasa. Sebab itu dia urapi batu yang dia pakai untuk alas tidur. Lalu dia katakan tempat ini disebut Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Bait El, Betel. Jadi saudara-saudara kita melihat di sini Yesus, dia adalah batu yang diurapi itu, yang ada di Betel. Di Betel ada Yesus Kristus, Allah atau batu yang diurapi itu.
Kalau kita maju lagi di dalam kitab Kejadian, kurang lebih ini 25 tahun kemudian ya, masih dengan Yakub. Ketika dia sudah cukup lama tinggal di Padan Aram dan Allah berkata, sekarang kamu pulang kembali ke rumah bapakmu. Dan dia pulang, ya ceritanya tentu banyak di situ, saudara nanti baca sendiri di kitab Kejadian. Intinya Allah berkata kepada Yakub, kembali ke Betel, pulanglah ke Betel, ingat kepada Betel, ingat kepada rumah Allah. Di rumah Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting, Betel itu. Mengapa penting? Karena di situ ada batu yang diurapi, ada pengurapan Roh Kudus, ada Kristus di situ. Kita maju lagi, yang kedua yaitu batu yang dipukul. Sekarang kita masuk ke kitab Keluaran, batu yang dipukul. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Batu yang dipukul dan mengeluarkan air untuk memberi minum mereka. Air kehidupan. Kapan itu terjadi? Batu itu kapan dipukul? Yaitu pada waktu Yesus Kristus disalibkan. Dia adalah batu karang itu yang dipukul oleh Bapaknya. Kitab Yesaya berkata, Allah sengaja menimpakan kesakitan kepadanya. Dipukul supaya hancur dan mengeluarkan air kehidupan. Jadi kita bisa selamat, kita bisa minum air itu. Kita bisa disegarkan karena ada batu yang dipukul. Karena ada Yesus yang memberikan dirinya menderita di atas kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi sudah sampai kapanpun kita harus ingat karya salib ini. Dia adalah batu yang dipukul oleh Bapa. Secara khusus air itu juga bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada gereja karena karya salib. Tanpa karya salib, Roh Kudus tidak akan bisa kita nikmati. Jadi salib itu saudara-saudara memberikan kehidupan bagi kita. Yang ketiga adalah batu kesaksian. Yosua 24 ayat 27 kata Yosua kepada bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Di batu bisa mendengar ya. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua, di akhir daripada kisah ini, sebelum Yosua dipanggil Tuhan, dia kumpulkan semua bangsa Israel. Dan dia mulai berbicara. Dan satu yang penting pada saat itu yaitu dia menantang mereka. Ayat yang paling terkenal dikatakan, kamu mau beribadah ke sana, ke sini silakan, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya toh? Mungkin saudara pernah mendengar ayat itu. Jadi dia tantang bangsa itu. Kamu mau beribadah kepada siapa? Terserah kamu. Mau beribadah kepada Allahnya orang Mesir, mau balik sana, terserah. Waduh, sudah lain dengan Musa. Kalau Musa benar-benar wanti-wanti ya. Kalau Yosua lain lagi, dia bilang, kamu mau beribadah, terserah. Tetapi mereka semua berkata, tidak. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, hebat. Sampai 3 kali mereka mengatakan itu. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan setia kepada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kenyataannya nanti saudara baca di Hakim-Hakim baru mengerti kenyataannya. Enggak seperti perkataannya ya. Dan disitulah Yosua berkata ayat ini. Oke, ambil sebuah batu besar atau mungkin sudah dari situ dia katakan batu ini menjadi saksi apa yang kamu katakan. Ini namanya perjanjian Sikem. Memang jarang sekali kita dengar. Jadi Yosua di situ bertindak seolah-olah dia seperti notaris ya. Oke, kamu hari ini berjanji kepada Allah. Dan ini saksinya, batu ini. Batu ini akan menjadi saksi perjanjianmu. Saksi daripada komitmenmu, saksi daripada perkataanmu itu. Itulah sebabnya batu itu disebut juga batu kesaksian. Dan kita harus tahu bahwa Yesus Kristus juga mempunyai gelar saksi yang setia. 2 kali di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa dia adalah saksi yang setia. Ya, kata saksi dalam bahasa asli sebagai kata marturion, martir. Waktu masa itu saksi itu harus benar-benar setia sampai mati. Makanya namanya marturion, martir. Jadi saksi itu harus setia.
Dan Yesus adalah saksi yang setia. Dan Tuhan juga mau kita menjadi saksi yang setia, saudara. Tuhan juga mau supaya kita tetap sampai nafas yang penghabisan. Kita tidak ingkar kepada apa yang kita saksikan. Jangan sampai kita berpaling daripada Tuhan. Apapun kita harus tetap setia. Karena Dia Allah yang setia. Maka seharusnya kita juga menjadi umat yang setia. Bicara tentang kesetiaan, saudara-saudara, ada satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan mau kita, khususnya orang-orang yang sudah menikah, tetap setia memegang komitmen pernikahan itu. Apapun yang terjadi. Sebab apa? Sebab dia menjadi saksi. Saya selalu katakan kepada pasangan yang mau menikah, saya katakan bahwa memang yang kelihatan adalah pendeta. Tapi sebenarnya yang mempersatukan Anda berdua itu adalah Tuhan. Ini jelas ayat ini. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi saudara, terutama pasangan-pasangan, ingat kita juga harus setia. Jangan sampai kita tidak setia. Karena ada batu karang yang teguh, yang menyaksikan, dia adalah saksi. Seperti Yosua bilang, batu ini saksi. Dan Tuhan adalah batu karang itu yang menjadi saksi setiap komitmen kita, setiap perkataan kita. Baik, kita masuk lagi kepada poin yang keempat. Batu yang meluluh lantakkan. Di dalam Daniel pasal 2, dalam mimpi Nebukadnezar, sebuah patung yang luar biasa, spektakuler. Tapi kemudian dikatakan ada batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi bukan manusia yang mengungkit. Jadi batu ini terlepas dan dia hantam patung itu. Patung itu hancur berkeping-keping, menjadi remuk, menjadi abu dikatakan. Sedangkan batu itu kemudian semakin membesar dan menguasai seluruh bumi. Mimpi yang dahsyat dan Daniel sudah mengartikan itu untuk kita. Saudara nanti baca di pasal 2 dari kitab Daniel. Yang mengatakan bahwa batu itu tidak lain adalah Allah sendiri. Bahwa satu saat Yesus Kristus akan menghancurkan segala sesuatu. Patung itu bicara tentang kerajaan-kerajaan adidaya di dunia. Mulai dari Babel sampai sekarang ini. Dan semua itu akan dilululantakkan pada saat dia datang yang kedua kalinya. Ingat Wahyu 17-19. Bahwa Babel itu akan hancur. Jadi ini berkaitan sekali. Ya. Sudah melihat menara Babel di kitab Kejadian dengan Wahyu itu sangat kaitannya itu benang merahnya itu sudah bisa lihat. Itulah firman Tuhan. Dan satu saat Kristus akan mendirikan kerajaan di atas bumi. Pada saat dia datang kedua kalinya. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Mimpi Nebukadnezar itu digenapi. Batu itu akan memenuhi seluruh bumi. Kristus akan berkerajaan di muka bumi ini selama 1000 tahun. Setelah itu baru kita akan masuk kepada kekekalan. Langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem yang baru. Semuanya baru nanti. Itu yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi kita masih mau ada di bumi lama sebenarnya saudara-saudara. Tapi tentu bukan seperti sekarang ini. Yang sudah rusak kayak gini. Dunia ini sudah rusak. Saya tidak bicara tentang moral ya. Saya bicara tentang fisik pun sudah rusak. Karena keserakahan manusia sudah gak karu-karuan. Bicara tentang polusi, sudah mungkin pernah melihat gambar di mana laut, pantai-pantai yang tadinya indah, penuh dengan sampah. Itu baru satu masalah. Belum lagi sampah-sampah nuklir mau dibawa mana itu semua. Jadi dunia ini memang semakin hari semakin tidak nyaman ditinggali kita. Tuhan akan buat tidak nyaman. Seperti Tuhan buat bangsa Israel di tanah Mesir tidak nyaman. Kalau nyaman mereka tidak akan mau keluar dari Mesir. Tuhan akan buat dunia yang kita tempat ini semakin hari semakin tidak nyaman. Percaya saya. Jangan harap itu namanya tomorrow will be better, 明天会更好, besok akan lebih baik. Itu mah cuma slogan, cuma lagu aja. Tidak akan lebih baik. Ya keadaan dunia, Tuhan sudah mengatakan perang dan kabar-kabar tentang perang akan kamu dengar. Tapi jangan kamu gelisah, karena itu semua harus terjadi. Kita masuk kepada yang terakhir, yaitu batu keluputan. Haleluya. Gunung batu keluputan. Ceritakan pada satu saat
Daud sudah mentok, sudah kepepet, dikejar-kejar oleh Saul. Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dia sudah hampir ditangkap oleh Saul. Tapi Tuhan turun tangan, haleluya. Ya, masih ada tangan Tuhan yang berkuasa. Dan Daud saat itu dia diluputkan. Cuma selisih satu gunung batu saja. Satu di kanan, satu di kiri. Sebab itu Daud berkata, gunung batu ini adalah gunung batu keluputan. Ya, dalam bahasa Ibrani Selah Hamalekot. Gunung batu keluputan. Gunung batu yang memberikan perlindungan. Gunung batu tempat dia bisa terluput dari tangan musuhnya. Dalam keadaan yang sulit, susah, ingat ada gunung batu yang teguh, yang kokoh bersama kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu mari kita mau datang mendekat kepadanya. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.